Halo halo, selamat pagi guys. Seperti biasa, gue bakalan ngasih kalian market update. Nah, khusus hari ini sebenarnya sangat spesial ya, karena presiden tercinta ya dari US, Donald Trump ini kembali ya ingin memperlakukan tarif 100% ke Cina. Ya, impact-nya kalian bisa lihat sendiri. Kalau kita lihat nih dari liquidation heat map, ini cukup mencengangkan ya. 24 jam terakhir itu sampai 20 billion dolar nih. Longnya itu 16 billion, sedangkan shortnya sendiri ini mencapai 2,49 billion ya. Salah satu yang terbesar ya dalam sejarah kripto sendiri ya. Dan sebenarnya yang terdampak itu nggak cuma market kripto, tapi aset-aset lain seperti SPX ya atau US stock itu juga pasti terdampak ya karena pemberlakuan tarif ini. Kalau gue pribadi ngelihat memang ya yang namanya isu soal tarif ini jelas bakalan jauh lebih sensitif dibanding perang. Kenapa? Karena kalau kita bicara tarif ya, inflasi di US sekarang itu masih di atas 2%. Ya sekitar 2,9% lah ya. Meskipun ya dari sisi makro bahwa The Fed ya kemungkinan bakal ada terjadi rate cut lagi ya 2 kali di tahun ini. Dengan kemungkinan pemotongan ya 25 BPS ya untuk satu kali rate cut. Berarti total kita bakal berekspek bahwa 50 basis point ya bakal dipotong di tahun ini. Nah cuman apakah itu doang ya yang bisa kita lihat sebagai faktor makroekonomi? Enggak. Karena kenapa? Yang namanya inflasi kalau semisal terlalu tinggi, nah ini bisa jadi buruk, ya kan? The Fed melakukan pemotongan suku bunga dengan consideration bahwa unemployment rate udah terlalu tinggi ya. Makanya memang dari sisi The Fed juga melakukan decision ya untuk rate cut ya 2 kali di tahun ini. Tapi di satu sisi, inflation itu masih terlalu tinggi guys, di atas 2%, sedangkan target The Fed itu ya 2%-an ya, gitu. Nah ini udah mencapai, sebentar lagi mencapai 3%. Nah dengan adanya tarif ya yang dimukukan oleh Trump ini, nah ini jelas bakal berdampak tuh. Gimana kalau semisal inflasi di atas 3%? Nah, yang terjadi adalah apa? Ya bisa stagflasi gitu ya. Inflasi naik, tapi ekonomi nggak tumbuh. Nah, ini salah satu faktor makro juga yang harus dipertimbangkan. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita bakal lihat ya outlook untuk berbagai market ya, atau berbagai aset termasuk ke salah satunya kripto. Langsung aja. Oke, ini untuk SPX ya. Kalau gue lihat ya, ini SPX sudah break sebenarnya di area dynamic EMA ya, atau dynamic support sebelum yang menjaga sebenarnya efek ini akan bounce ya ketika dia bersentuhan dengan area sini nih, dynamic EMA ini. Dan kalau misal kita tarik juga ya trendline ya, ini juga SPX kalau kita lihat memang respecting banget ya dari sisi trendline ini. Nah, permasalahannya sekarang adalah dengan adanya isu tarif ini, apalagi kalau kita lihat dari sisi daily close-nya ini ya, mendapatkan daily close yang cukup solid sebenarnya ya, bearish daily close yang cukup solid ya. Dia break di area sini ya kan, di goal resistance dan juga di area dynamic EMA, dan dia juga udah break nih ya kan di bawah support sekitaran sini nih. Nah, potensi kemana? Nah, potensi kalau menurut gue pribadi kalian bisa watch ya di daerah sekitaran sini nih. Ada potensi bahwa sebenarnya SPX ini ya kita tetap bakal ngeliat ini bakal bearish ya. Menurut gue pribadi ini bakal tetap lanjut mengalami penurunan nih. Seperti ini ya kurang lebih ya gitu. Namun coba kita lihat di sisi weekly ya. Nah, kalau kita lihat di weekly juga nih sebenarnya bertepatan banget di area support resistance flip sebelumnya dan dynamic EMA ya. Nah, area ini sebenarnya harus dijaga ya. Kenapa harus dijaga? Karena kalau semisal dynamic EMA ya di sisi weekly itu jebol. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini ya, ini kan jebol nih dan ngebentuk yang namanya pattern ya double top lah ya di sini. Dan akhirnya SPX itu dropnya cukup dalam nih, sebesar 20% dari topnya nih. Nah, 21% ya kalau kita lihat dari sini ya. Ini pun hal yang sama bisa terjadi, oke. Jadi area dynamic EMA ini harus benar-benar bisa menahan di area sekitaran sini. Kalau tidak, nah ini kita bisa copy nih. SPX bisa aja nih drop sampai area sekitar 21%. Dan kalau kita lihat ini kejatuhan lumayan ya kan. Dari 65.000 ya sampai ke ya 5 ribuan gini. Ini cukup parah ya. Ini kalian bisa anggap sebagai worst case ya kan. Hopefully SPX itu bisa bounce ya dan bisa mulai bottom di sekitaran area sekitaran sini nih. Ini untuk SPX ya. Nah, gimana kalau semisal kita lihat gold? Nah, gold ini ya dari outlook terakhir ya kalau kalian memang rajin ya mengikuti market update dari gua, kalian pasti dapat daging nih. Gold sendiri dari outlook terakhirnya gue udah bilang ini area konsolidasi, dan akhirnya dia break. Dan ini udah mencapai target kita di area sekitar 4.000, bahkan lebih ya. Titik tertinggi itu di 4.058. Congrats ya yang udah percaya ya dengan outlook gue. Kalau kita lihat secara volume juga ini ya keep on rising ya, keep on increasing ya. Kalau kita lihat ya, belum ada pelemahan volume juga kalau gue lihat ya. Kemudian kalau gue lihat ya ini ada potensi sebenarnya dia konsolidasi ya. Jelas. Kalau kita lihat secara tren ini masih bullish. Ya kan, dia masih respecting area yang gue tandain sebelah sini nih. Oke, dynamic EMA dan juga area trendline sebelah sini. Dia masih respecting banget. Oke, kalau kita lihat jadi 4, ini gue ngelihat potensi konsolidasi ya untuk gold sendiri. Dan kalau kita lihat ini kan ada area fair value gap. Nah, ini kemungkinan bakal di sweep ya, meskipun kalau kita lihat ini udah sempat di sweep ya atau dikunjungin kembali ya. Sebenarnya bagaimana? Nah, ini kalau semisal ya, soal tarif ini masih belum kelar-kelar ya. Nah, ini kita bisa ngelihat sebenarnya gold ini justru malah yang akan berdampak positif. Kenapa? Karena di dalam kondisi yang tidak pasti ya, terutama inflasi yang terus naik ya, sedangkan kondisi makroekonomi masih tidak menentu.
Ya plan gue pribadi seperti ini mungkin ya, gold bisa sampai ke 4.100 bahkan ke 4.200 nih. Untuk dalam jangka waktu yang midterm mungkin ya. Oke, untuk gold sendiri menurut gue masih quiet bullish ya, belum ada rem sejauh ini, udah gue sampein berkali-kali. Bahkan ketika dia belum sampai level sekarang nih. Ini untuk gold. Nah, ini untuk Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini gue menemukan pattern yang cukup menarik sebenarnya ya. Sekarang Bitcoin ini kan kalau kita lihat dari sisi monthly belum bisa break ya di area resistance sebelah sini. Ya sesuai dengan pattern-pattern sebelumnya nih. Ketika Bitcoin belum bisa break, ini ada potensi untuk konsolidasi. Nah, seberapa besarkah area ini akan drop ya? Nah, kalau kita lihat, kita tarik ya dari area top ya. Ini kalau kita rata-ratain mungkin sekitar 20-30%. Anggap aja nilai tengahnya itu 25%. Ini pun udah berkali-kali gue sampein, oke. Nah, kalau kita lihat ya, ini menurut gue pribadi ya. Ini kalau kita lihat dari trendline sendiri, ini masih cukup respecting sebenarnya. Ditambah kalau gue lihat juga ini dynamic EMA juga masih cukup respecting sebenarnya dari sisi Bitcoin ya. Kalau kita lihat dari monthly chart-nya, bisa jadi Bitcoin akan menyentuh kembali nih ke area dynamic EMA ini. Jadi area yang sebelah sini yang gue tandain ya, support resistance wave ini, kalian bisa lihat area sekitaran sini ya. Bisa jadi dropnya sampai sini kan kalau kita lihat sampai ke 25%. Nah, ini menurut gue pribadi ini area bidding yang cukup oke ya, dengan area invalidasi mungkin di bawah sekitaran sini. Ini kalau misal kalian ingin trading gitu ya. Nah, gitu. Dengan skenario seperti ini, menurut gue pribadi masih ya. Masih dengan target 135.000 dalam jangka waktu terdekat. Gitu. Dan kalau kita mau tarik juga di monthly ini bisa aja nih kita tarik ya. Targetnya. Nah, Bitcoin itu sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, area support resistance gap sebelah sini udah mengunjungi target pertama nih. Di 1,618 dan keduanya, nah ini 2,618-nya di 146 ya. Gitu. Oke, menurut gue pribadi Bitcoin masih cukup bullish selama di sini kita nggak ngelihat yang namanya Bitcoin ya close ya di bawah area dynamic EMA sebelah sini gitu ya, atau nanti terjadi dead cross gitu. Nah, menurut gue pribadi ini masih cukup bullish, oke. Bitcoin masih dalam posisi continuation gitu. Nah, ini juga data yang cukup menarik dari liquidation heat map-nya. Ini gue pilih 1 bulan ya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya 1 bulan ini udah nggak ada lagi nih liquidation di bawah sini udah nggak ada lagi. Jadi sebenarnya nggak ada lagi reason liquidation event itu ya terjadi gitu. Kalau kita lihat berdasarkan liquidation heat map. Karena ini udah ke sweep semua. Dilihat juga dari sisi ya 24 jam terakhir nih, ya kan. Yang long itu udah ke liquidation sebanyak 16 billion. Ini udah cukup gede banget. Sedangkan short masih sedikit. Ya, makanya gue bilang ya, dari sisi price action bisa jadi nanti ya Bitcoin akan mengunjungi area wick sebelumnya gitu ya, di area yang gue tandain sebelumnya. Tapi endingnya kalau menurut gue pribadi ini tetap bakal ke atas arahnya ya, tetap bakal bullish gitu. Oke, gimana kalau kita lanjut ke altcoin? Nah, ini sebenarnya di internal ya, gue udah sampein. Ini nih outlook yang gue bikin di internal ya. Gue udah bilang ya, bahwa sebenarnya nanti ya Bitcoin Dominance ini ada potensi buat retest ke area 60% atau area psikologis sebelah sini. Dan ternyata ini bablas ya sampai ke atas ini. Quite interesting kalau menurut gue pribadi. Dan kalau kita lihat ini salah satu rejection yang cukup kuat ya. Di daerah sekitaran sini kan area neckline ya sebenarnya kan area support sebelumnya dan resistance nih. Favorite resistance sebelumnya. Sama sebenarnya plan-nya. Ini ada potensi sebenarnya kalau gue lihat ya dari sisi altcoin ini kan masih bullish banget gitu ya. Ada potensi bisa jadi ini konsolidasi terlebih dahulu ya kan. Terus bakal mengunjungi nih area wick sebelah sini. Karena area wick sebelah sini ini sebenarnya jarang banget terjadi ya kan. Kalau ketika lo lihat ya dari sekarang sini ini kan ada wick nih. Ini langsung dikunjungin ya kan. Nah, sama juga potensinya kalau kita lihat ya di area sekitaran sini kan. Ini terbentuk wick yang cukup panjang. Ada potensi bahwa ya at least Bitcoin Dominance bakal visit ke area sekitaran sini. Kalau lo tarik ya dari sini ya, posisi sekarang nih ya, ke sini, ya ini bakal ada kemungkinan ya Bitcoin Dominance naik nih sebanyak 3%. Ini cukup gede ya 3% ya kalau kalian bandingin ya dari sisi Bitcoin sendiri ya. Dan mungkin kalau kalian lihat ya ini bisa jadi area selanjutnya nih, ya kan. Kalau kita lihat tarik pool ya untuk area weekend ini ya sampai ke 4,81% atau sekitar 50%. Atau sekitar 5% ya. Jadi tetap harus hati-hati untuk altcoin sendiri. Gitu. Nah, kemudian coba kita lihat ke sisi others. Nah, ini untuk others ya. Others kalau kita lihat ya ini. Gue tarik sebelah sini sebenarnya masih bullish ya. Cuman akhirnya dia patah nih. Trennya patah ya. Dan highly chance kalau menurut gue pribadi ya. Others ini bakal close ya di bawah area trendline sebelah sini nih. Nah, kalau misal others ya close di bawah area trendline sebelah sini,
Dan juga sebenarnya kalau kita lihat ini kan area previous resistance flip ya, sebenarnya, dan juga area support ya, di sekitaran sini ya. Nah, target ya, pertama yang menurut gue bisa dilihat nih dari sini nih, ya kan. Atas ada potensi yang mengunjungi kembali area sekitaran sini nih, gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa bertahan dari sini, nah potensi sebenarnya balik lagi nih, ke area bullish order block di sekitaran sini. Gitu. Jadi, untuk others ya, area bidding menurut gue yang paling ideal adalah ketika nanti dia menyentuh area sekitaran sini nih. Atau nanti ketika Bitcoin-nya drop jauh lebih dalam lagi kan, di dekat area yang gue tandain sebelumnya. Ini untuk others ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat ya, target midterm masih sama ya. Kalau kita lihat sebenarnya others ini masih konsolidasi di situ-situ aja, nggak berubah-ubah ya. Di area sekitaran sini, dan di area bawah sekitaran sini nih. Jadi others itu sebenarnya nggak kemana-mana. Altcoin-nya itu nggak kemana-mana. Atau sebenarnya, kalau kalian lihat ya, ini kan altcoin semakin banyak bertambah gitu ya. Gitu, sedangkan dari sisi others market cap-nya sendiri ini kan stay di sini-sini aja. Makanya kalau kalian lihat ya, ketika ada altcoin baru yang naik, itu pasti ada aja ya altcoin lama yang dropnya jauh-jauh lebih parah gitu, bahkan mendekati ya, drop sekitar 90% gitu ya. Atau even ya mendekati 100% gitu. Jadi nggak usah heran. Nah, plan gue untuk others sendiri ini ya, seperti ini kurang lebih ya. Jadi others ada potensi ya, dia buat visit ke area sekitaran sini. Kalau nggak bisa bertahan, ya dia visit ke area sekitaran bullish order block sekitaran sini. Kapan area bidding yang tepat ya? Seperti yang gue bilang tadi, di area sekitaran sini. Ini untuk others ya. Jadi untuk midterm ya, menurut gue pribadi ya, midterm kalian cukup fokus ya ke high conviction play sendiri ya. Seperti apa? Ya, Bitcoin only jelas ya, kalau untuk market crypto sendiri gitu. Oke, itu update dari gue ya. Segitu aja mungkin quick market update dari gue. Atau weekly market update dari gue. Buat yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like. Kalian juga bisa komen ya. Dan jangan lupa juga ya subscribe dan follow semua sosmed gue. Karena di situ gue bakalan ngasih update-update real time ke kalian. Dan jangan lupa juga ya, join grup Discord yang ada di bio. Thank you.